Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi banyak sharing yang saya dapatkan ketika saya sepanjang hari, dan itu biasanya dimulai dari bangun tidur, bahkan ya dari pagi-pagi saya sudah langsung aktif gitu ya dalam memikirkan sesuatu, jadi yang nggak kayak bengong gitu ya atau blank gitu ya, tapi pikiran saya itu sudah mulai memikirkan banyak hal ya, terutama hati saya gitu ya. Hati saya itu sudah mulai aktif untuk memikirkan, merenungkan banyak hal gitu ya. Betul ya, perenungan itu di dalam hati ya, menyimpannya di dalam hati ya, tentu kerjasama dengan otak kita gitu ya. Ini lampu sedang mati, jadi videonya rada gelap ya. Nah, jadi saya itu suka mendengarkan orang sharing, walaupun kelihatannya santai, tetapi penuh dengan kata-kata hikmat dan bernilai. Nah, saya nggak tahu seberapa dari kita yang kalau mendengarkan contohnya sharing firman Tuhan atau khotbah dari hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya, katakanlah senior pastor dari gereja tersebut gitu ya. Kalau saya perhatikan, maka konten dari khotbahnya ya, isi dari khotbah beliau itu hampir semuanya itu didominasi oleh kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang datang dari pengertian, kata-kata hikmat, kata-kata yang bernilai, yang tentunya dilahirkan dari pembacaan, perenungan firman Tuhan dan juga kesaksian. Dan itu sangat membangun ya. Kurang lebih seperti yang tadi saya katakan, hari-hari saya itu, diri saya itu seolah bicara kepada diri saya. Ketika berdiam diri juga di hadirat Tuhan, seperti ada suara di dalam hati saya. Tapi tolong ini jangan dilebih-lebihkan gitu ya, karena luar biasanya firman Tuhan kan berkata bahwa ketika malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi kurang lebihnya yang saya percaya adalah hati nurani itu yang mengajari kita. Hati nurani yang sudah diisi dengan firman Tuhan, hati nurani yang sudah membangun kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus, itu akan memberikan pengajaran, memberikan nasihat ya, in the stillness, di dalam hati kita, di dalam keheningan. Walaupun kita tidak mendengarkan suara audible, tapi kita tahu pasti ya bahwa ada suara-suara di dalam hati kita. Lagi-lagi tentunya bukan suara-suara aneh ya, apalagi suara-suara roh yang lain. Enggak, tapi suara yang dihasilkan oleh firman yang kita sudah baca, seperti pelan-pelan dan terus-menerus Roh Kudus memberikan kita pengajaran. Makanya di Mazmur katakan, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tapi yang saya percaya bukan cuma waktu malam, tetapi all day long, ketika kita memang sudah
mengambil sikap, berkomitmen untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memakai itu untuk mengajari hati nurani kita yang tentunya sinkron dengan jiwa kita, dengan pikiran, perasaan kita untuk mendengarkannya. Saya seperti itu. Kalau saya berdiam diri di hadirat Tuhan, sama seperti hari ini, ya kayak tadi pagi, kok nggak berasa udah 1,5 jam. Ternyata saya berdiam diri dan saya menikmati hati nuraniku mengajari aku. Nah, demikian juga ketika saya ingin berbagi gitu ya. Saya sudah pernah katakan bahwa Roh Kudus seperti ngajarin saya di hati nurani saya untuk apa yang harus disampaikan. Nah, demikian juga ketika sepanjang hari ya, sepanjang hari seperti ketika saya duduk merenungkan firman, hati nurani saya itu mengajari aku. Roh Kudus yang berkarya di dalamnya itu mengajari, memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang banyak hal. Nah, makanya saya terdorong untuk selalu berbagi karena sebuah kesukaan mulai dari tadi hal yang simpel ya, saya katakan ketika mendengarkan keseluruhan dari khotbah yang tadi saya contohkan, katakanlah senior pastor dari gereja tersebut, itu kok kayaknya kata-kata hikmat, tapi tentunya bukan cuma beliau, karena di waktu yang lalu juga ketika di gereja misalnya, saya ketika mendengarkan khotbah tentu dibagikan firman sebagai dasar dari pemberitaan mimbar gitu ya, tetapi kemudian ada perluasan, ada kata-kata hikmat, ada pengertian-pengertian disertai dengan kesaksian yang membangun manusia rohani kita. Nah, itu juga yang menjadi dorongan saya untuk berbagi. Ya, saya selama masih sehat, selama masih bisa melakukannya, saya menganggap bahwa sosial media dengan segala bentuk platformnya gitu ya, menganggap itu sebagai pulpit bagi saya untuk preaching the gospel, untuk share apa yang bernilai yang telah mengubahkan hidup saya. Apa yang pengertian-pengertian yang saya dapatkan yang nanti selanjutnya saya bagikan itu kan mahal, itu bernilai ya, dan saya nggak mau menahannya hanya untuk diri saya sendiri. Yang saya percaya, I trust for 100% lah gitu ya. I believe for sure bahwa orang-orang ya yang punya hati yang sama dengan diri saya, ya punya hati yang ingin berubah, punya hati yang mau dibentuk, punya hati yang murni, itu akan selalu tongkrongin channel ini, karena punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, itu akan membuat dirinya bukan cuma betah untuk mendengarkan kata-kata hikmat, sharing sederhana yang saya bagikan gitu ya, tetapi juga itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk menjadikan dirinya menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Hal yang pertama yang saya mau bagikan ya, jadi sejak pertama seperti kebiasaan saya duduk gitu ya, saya pasti berbahasa roh gitu ya. Sebetulnya yang membuat, ya ini hal pertama yang saya mau sampaikan, bahwa sebetulnya yang membuat manusia itu gagal ya, tidak berhasil, tidak berubah, itu adalah hatinya sendiri. Karena pusat daripada kehidupan kita itu adalah hati kita sendiri. Makanya kan firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati seseorang itu siap dan bersedia untuk
untuk dibentuk untuk menerima masukan, nasihat, teguran, pengajaran, ya, firman Tuhan itu akan mengubahkan bagi dirinya sendiri. Ya, saya baca di Yakobus dituliskan dengan sederhana, terimalah firman Tuhan itu dengan lembut. Ya, jadi semata-mata pintu masuknya itu adalah hati kita dulu. Ya, ketika kita ingat misalnya perumpamaan penabur, ya, itu kan bicara tentang tanah hati manusia. Firman itu pun akses pertamanya itu, ya, memang kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi ya, kita tahu aksesnya itu bisa lewat mata ketika kita membaca, lewat telinga gitu ya. Tapi maksudnya respons lanjutan, respons hati ini sangat menentukan apakah kemudian segala sesuatu yang baik yang kita dengarkan itu langsung mental dan gak menghasilkan apa-apa, ya, masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Itu ditentukan oleh tadi, kayak receivernya itu kan hati kita, ya. Kalau hati kita ini siap dibentuk, bersedia, maka oleh proses waktu, segala sesuatu yang baik yang kita dengarkan, nasihat, didikan, firman Tuhan itu akan memulai, itu seperti cultivate, mengubahkan, mengolah hati kita. Lalu kemudian pikiran kita, mindset kita diubahkan, lalu menghasilkan pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hati seseorang ternyata nggak murni, tidak bersedia, tidak memberi diri, maka segala sesuatu yang masuk melalui mata, melalui telinga, itu tidak akan pernah membuahkan apa-apa di dalam diri orang itu. Dikatakan di Yakobus, kalau orang menerima firman dengan lembut, bukan cuma untuk mendengar lalu melupakannya, tetapi menyimpannya, merenungkannya untuk melakukannya, dan dia akan berbahagia. Nah, itu kan tadi saya katakan, seperti the first access lah, kita katakan dari mata atau telinga. Tapi kemudian kan receivernya itu, si hati itu sangat menentukan apakah firman itu diterima, meresap, direnungkan, lalu kemudian mengubahkan mindsetnya, dan lanjutannya adalah adanya perubahan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sangat menentukan di situ. Makanya firman Tuhan berkata, take heed the way you hear. Perhatikan cara kamu mendengar. Mendengar di sini bukan cuma mendengar kayak itu tuh, ada kicauan burung terdengar kayak gitu, tapi mendengar itu memperhatikannya. Nah, sebab jangan hanya mendengar tapi tidak dilakukan. Nah, kebanyakan orang itu bermasalahnya itu di hati. Kebanyakan itu, ya, pada dasarnya bermasalahnya itu di hati. Seperti receivernya itu, apakah dia punya kerendahan hati untuk menerima, atau diam-diam menganggapnya sebagai sesuatu yang gak bernilai, seperti sampah. Dan itu yang membuat kehidupan kekristenan setiap orang bertahun-tahun menjadi orang Kristen, umur terus menua, tetapi tidak ada hal yang bernilai yang dikerjakan di dalam dirinya. Jadi sikap hati itu sangat menentukan hidup kita, pertumbuhan rohani kita, hidup yang kita terima di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Nah, keterbukaan hati, sikap hati yang baik itu, yang saya percaya itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, hanya orang-orang yang seperti inilah yang menurut pemahaman saya termasuk kategori gandum, termasuk kategori orang Kristen domba yang akan melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Karena hanya mereka yang bersungguh-sungguh
yang yang sungguh-sungguh akan menemukan jalan kehidupan, itu sangat sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Contoh, ketika kita sudah menyimpan ketidaksukaan atau resentment, kemarahan terhadap seseorang, sama seperti dulu ketika saya SD ya, saya nggak suka dengan SD sih enggak ya, SMP, SMA lah, saya nggak suka dengan guru matematikanya, dan itu membuat saya tidak tertarik belajar dengan dirinya gitu ya, dengan guru yang bersangkutan, sehingga apapun yang disampaikan itu tidak menjadi ilmu bagi diri saya. Manusia yang tidak menjaga sikap hatinya, misalnya contohnya saya lah, kalau ada orang yang sudah, atau pembicara lain lah gitu ya, yang udah menyimpan ketidaksukaan, menyimpan kemarahan, ketertarikan gitu ya, sekalipun dia setuju apa yang saya bagikan gitu ya, tetapi kalau kemudian hatinya tidak murni, tidak memiliki kerendahan hati, maka itu hanya sebatas pendengaran. Ada juga orang yang tempoh hari saya tegur gitu ya, sebelum keluar dari grup kita gitu ya, saya katakan 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mengalami pemuritan. Tuhan Yesus aja memuridkan para rasul 3,5 tahun dan jadi para rasul gitu ya. Artinya ada perubahan. Tetapi saya katakan pada orang ini tidak ada perubahan hati tidak ada perubahan hidup yang signifikan ya, dan Roh Kudus tidak pernah salah dalam memberitahu sesuatu, termasuk hikmat untuk mengetahui hal-hal seperti ini ya. Dan saya tahu permasalahannya apa, sikap hatinya yang menolak untuk berubah, terlalu selfish, hanya egois, hanya berfokus pada dirinya sendiri, gak mau berubah ya, menjadi gagal dalam pertumbuhan rohani tadi karena di situ hatinya yang berfungsi sebagai receiver itu tidak mau diubahkan. Padahal sebetulnya hanya sebatas ketersediaan hati, kebersediaan hati. Contoh-contoh sederhana yang ya seperti itu hari-hari saya ya. Misalnya kalau saya isi dengan pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang disuarakan di hati saya dengan segala sesuatu yang positif bahkan bernilai tinggi. Contoh misalnya saya udah termasuk berhasil lah ya dalam menurunkan berat badan ya. Dulu pernah sampai 94-95 kilo. Lalu sekarang udah benar-benar di bawah 70 gitu ya. 65, 66 gitu ya. Nah, saya tidak akan pernah bisa mencapai ini kalau hatinya menolak gitu ya. Ada banyak orang di luar sana, termasuk ada sebagian kecil yang ngobrol dengan saya gitu ya, bahwa pengen katanya berat badannya turun, at least untuk mencapai ideal gitu ya, pengen sehat, tapi cuma sebatas pendengaran. Yang tadi saya katakan setuju, iya sih gitu ya. Atau kalau saya mau katakan bahwa perlu faktor X atau faktor G atau faktor God atau faktor apapun itu diistilahkan, yaitu faktor yang supranatural dari Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Makanya mulai mencari Tuhan, beribadah, ya, baca firman, dengerin pujian penyembahan. Ya sih, ya, respons yang seperti itu hanya sebatas mulut, ya. Cuma ya kita sering dengarkan
lip service. Cuma sebatas di situ. Tapi nggak ada follow up-nya. Hatinya itu nggak benar-benar murni untuk menerima. Dan akhirnya nggak pernah berhasil untuk menurunkan berat badannya. Nah, kalau kita merenungkan hal yang baik, hal yang positif, yang bernilai tinggi, kita ya tentu butuh ya perseverance, ketekunan. Perlu juga bayar harga untuk menjalaninya gitu ya. Kita harus nurture, kita punya konsistensi, bayar harga untuk semuanya. Tapi kan awalnya itu di hati, ya. Banyak sekali orang, iya sih, nggak sampai yang namanya menyentuh kedalaman batinnya, nggak pernah berhasil menurunkan berat badannya. Saya itu hal-hal kecil aja yang mencerahkan pemikiran saya ya, misalnya, ya juga ya, yang jelas orang kenapa menjadi gendut, kenapa menjadi kelebihan berat badan, itu kan kelebihan kalori. Kelebihan kalori, kita nggak usah bicara tentang jenis makanan yang dikonsumsi. Yang jelas itu entah dari manapun itu, yang jelas kelebihan kalori. Dan pada dasarnya orang kelebihan kalori itu kan kebanyakan makan. Nah, saya itu ngeledek diri saya ya. Ya ngapain juga ya? Kan kalau misalnya saya kelebihan kalori, butuh extra effort untuk membakar kalori itu. Padahal kalau saya lebih disiplin untuk menjalankan pola hidup yang sehat, yang makan aja yang secukupnya seperti firman Tuhan gitu ya, minta makanan yang secukupnya, kalori juga yang secukupnya gitu ya, saya mungkin terkorting 50% energi untuk membakarnya. Akhirnya energi yang ada saya bisa alokasikan untuk aktivitas yang positif lainnya. Ya juga ya, saya ngomong pada diri saya sendiri. Nah, kalori itu kan datang dari makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau efek yang positifnya adalah kalau saya tadi udah berkurang di korting energinya, waktunya untuk bakar kalori ya. Kemudian juga kan jatuhnya berhemat. Kalau di diskon 50% ya, jadi kita hanya konsumsi nutrisi yang kita butuhkan dan gak membiarkan berlebih. Contoh yang kok saya misalnya masih berlebih ya berat badannya misalnya, oh mungkin coba dimonitor, oh mungkin saya konsumsi 2 porsi oat misalnya, gandum misalnya, oh 8 sendok ternyata masih menyebabkan hal seperti ini, dikurangi jadi 6 misalnya, dikurangi bahkan jadi 5, terbiasa, dibanyakin misalnya sayurnya gitu ya. Berarti itu sih bukan goalnya ya, tapi maksudnya akan ada benefit lanjutan ketika kita sudah menerima sebuah hal yang baik, mengubahkan pikiran kita dan memudahkan kita kan jadinya, memudahkan kita, membantu kita lebih berhemat gitu ya. Nah, orang-orang yang gak menerima pikiran-pikiran yang sehat, yang bernilai seperti ini, ia cenderung akan mengikuti pola pemikiran yang salah. Ya, itu contoh hal kecil yang hari-hari yang saya tanam, nilai-nilai positif yang baik yang saya tanamkan pada diri saya. Sehingga ketika hati saya sudah menerimanya, mengubahkan pikiran saya, itu akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghidupinya. Saya juga selalu bicara pada hati saya, ngapain ya saya lakukan semua pelayanan kalau toh ternyata diri saya itu tidak berkenan hidupnya. Makanya kan Paulus juga memperingatkan dirinya sendiri kan. Dia katakan, jangan sampai saya udah beritakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Nah, jadi kalau saya begitu
begitu bertekadnya untuk, contohlah yang tadi saya katakan, berhasil menurunkan berat badan, hidup sehat. Dulu ketika saya gendut itu, di situ karena pola hidupnya nggak sehat, terkena asam urat, dan saya ngomong sama dokter penyakit dalam yang saya temui gitu ya, saya nggak mau tergantung pada obat, karena saran dari dokter ya sesuai dengan keilmuannya harus konsumsi jenis obat tertentu penurun asam urat gitu ya. Nah, saya bilang nggak mau. Nah, akhirnya dengan komitmen saya untuk hidup sehat, itu pun dulu sangat mengganggu, membuat jari-jari saya itu kaku gitu ya. Sekarang hidup sehat. Nah, hidup sehat menjadi tidak tergantung obat-obatan. Nah, pola-pola hidup yang saya lakukan itu butuh harga. Saya katakan pada diri saya, itu kan untuk menjaga kesehatan tubuh, ya memang perlu ya, supaya kita lebih beraktivitas lebih nyaman, melakukan ibadah kita lebih kuat gitu ya. Nah, untuk mempertahankan itu saja saya bertekad untuk hidup sehat ya, dan tidak pernah lagi, karena asam urat itu kan jenis penyakit yang kalau kita hidup sehat kita bisa mengubahnya, jadi nggak perlu yang kayak medical treatment tertentu gitu ya, yang kalau mungkin cancer atau tumor gitu ya. Nah, saya bertekad untuk melakukan itu. Untuk hidup sehat sekarang itu hal yang sementara, mendapatkan bonusnya adalah berat badan yang ideal gitu ya. Nah, untuk hal yang sementara saja saya begitu bertekadnya. Dan saya katakan pada diri saya, jangan sampai saya udah beritakan Injil ya, sudah alokasikan banyak waktu bahkan hidup saya, tetapi sendirinya saya nggak diterima oleh Tuhan, nggak berkenan. Maka terlebih untuk perkara rohani yang lebih kekal, saya lebih gila lagi untuk membayar harga. Makanya saya katakan sama anak kemarin ya, saya betul-betul menyadari ya, setiap detik, setiap hal apa yang saya kerjakan itu harus saya pastikan itu paling tidak dalam standar yang baik, tapi berusaha untuk hidup standar berkenan dan benar dan berkenan. Apapun itu, semua yang dilakukan itu jangan sampai menyalahi kebenaran, karena itu kata firman kepada kita, usahakan supaya kita ditemukan berkenan, hidup dalam iman dan mengucapkan syukur, tidak menyimpang dari kebenaran. Ya, kata-kata di Yakobus itu memang cukup keras, tapi sebetulnya itu penuh dengan penghiburan. Dikatakan juga di sana bahwa nanti Tuhan akan mengaruniakan keselamatan kepada kita yang mengasihi Dia. Karena itu jangan membiarkan dirimu dicemarkan oleh dunia ini, gitu ya. Memberikan damai, teguran yang kalau kita berikan waktu untuk merenungkannya, itu menghiburkan dan memotivasi kita. Nah, untuk perkara duniawi ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya itu yang sementara lah, katakan ya, mempertahankan kesehatan tubuh untuk selalu ya hidup sehat, kemudian ideal badannya gitu ya, tetap bugar. Itu kan hal yang sementara yang sekalipun perlu tadi saya katakan, itu saya sangat bertekad untuk menjaganya. Terlebih dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Ya, saya bertekad, itu kan dimulai dari hati kita. Hati kita yang sudah diajari oleh hati nurani tadi, yang bekerja sama, yang saya percaya dengan Roh Kudus Sang Pengajar. Kalau kita terus diajari, pikiran kita diubahkan, maka pikiran kita, mindset kita sudah diubahkan, maka yang muncul adalah perkataan dan perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Maka di sini kita bisa punya kedekatan dan bahkan akses untuk sensitivity, untuk mengerti apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati nurani kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.
Bahkan apa yang sedang terjadi sekarang, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Dan itu saya syukuri. Sebatas kalau kita bersedia, hati kita dulu bersedia untuk menerima kebenaran itu. Hati yang murni diperlukan di sini untuk menerima kebenaran, merenungkannya dan menghidupinya. Contoh-contoh lain gitu ya. Saya baca di Mazmur. Tadi kan saya katakan cerita-cerita yang bernilai pun walaupun nggak kelihatan padat dengan pembagian firman Tuhan, itu kalau hati kita suka itu akan mengubahkan kita. Orang-orang yang punya kerinduan untuk berubah dalam hidup itu pasti menyukai konten-konten yang seperti ini. Nggak tentu harus saya gitu ya. Di Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Kita yang udah baca firman, ada juga ayat lain dikatakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Orang-orang yang memuji Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, tembok Yeriko hancur karena pujian. Pertanyaannya adalah seberapa banyak yang aku lakukan, seberapa banyak waktu yang waktu dan tenaga yang saya alokasikan untuk memuji Tuhan. Kenapa janji itu janji tentang pujian penyembahan tidak dialami oleh orang Kristen kebanyakan? Karena dia tidak menghidupinya. Ketika tahu firman, lalu dilakukan, dihidupi, maka itu yang tadi dikatakan di Yakobus, dia akan menerima manfaat. Dia akan bahagia bahkan olehnya. Dia akan tampil berbeda. Kebanyakan kita kan sikap hatinya itu salah. Sikap hatinya itu nggak lurus. Dia nggak menerima dengan lembut firman. Orang-orang yang terus memuji-muji Tuhan, dia akan terus mengalami kekuatan sukacita Tuhan apapun keadaan dunia. Dia berada di planet yang sama, situasi yang sama, tapi semangat hidupnya berbeda. Yang ini hanya bisa dengarkan, yang itu hanya bisa setuju, tapi orang kuat ini dia teruskan dengan tindakan. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ini juga ada firman Tuhan yang dahsyat ya. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Masih ingatkah kita perkataan hikmat yang dibagikan oleh Suzette Hatting yang berkali-kali dikatakan, dan itu terukir di dalam hati saya, dan itu seturut firman, bahwa perkataan yang kita ucapkan sama kuasanya dengan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena roh yang sama yang dimiliki Yesus itu ada di dalam diri kita. Jadi ketika saya renungkan firman ini, sebab dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti kalau kuasa firmannya sama, kuasanya sama, berarti ketika saya memperkatakan firman, maka itu terjadi. Maka setiap pagi saya selalu memperkatakan firman. And I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saya perkatakan perkataan yang membangun. Bukan karena siapa aku, tapi karena siapa firman itu. Dan Roh Kudus yang sama itu ada di dalam diriku. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku sepanjang hidupku. My God shall supply all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. You are my shepherd. Tuhan katakan kepada Tuhan, dan itu tidak akan pernah gagal. Firman yang kita lepaskan, ya,
Jadi kalau saya dapatkan damai, sukacita ketika berdoa, saya pasti lepaskan kepada to all of my siblings, my nibblings, kepada to everyone yang you entrusted me, Lord. Bahkan kepada anak-anak, I pray the same peace, joy, the strength pour into their life, into their hearts. Saya berdoa untuk melepaskan, bukan karena saya hebat, tapi saya mau tetap berkomitmen untuk punya iman bahwa apa yang aku lepaskan di dunia itu akan terlepas di surga. Saya lepaskan firman damai sejahtera Kristus ada in every household, all my siblings. Saya katakan saudara-saudara saya, all my nibblings, everyone that you entrusted to me, Lord. Mereka mengalami the same peace, the same joy. Stir their faith, Lord. Saya berdoa dan saya hanya lakukan bagian saya. Dan yang saya percaya Tuhan lagi nungguin apa yang surga mau lakukan seturut dengan firman yang dilepaskan. Karena firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Orang yang udah punya pengertian seperti ini akan hidup di dalam firman. Dia akan terus berfirman lewat firman Tuhan, dan dia akan melihat firman itu akan mengubahkan atmosfer spiritual realm first, dan kita akan testify, kita akan menyaksikan with our own eyes. Kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Dan aku mau hidup dengan firman. Dan juga di Yakobus katakan, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Jadi berpeganglah pada Injil. Berpeganglah pada Injil. Berpegang pada Injil. Injil yang menyelamatkan. Firman yang kita terima, yang kita hidupi, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, jadi itu tadi saya katakan, kembali pada orang sih kalau udah bilang, ya orang Israel kan berkali-kali dikatakan mereka enggan. Enggan itu kan ogah, nggak mau gitu ya. Ya sama kayak contoh-contoh sederhana yang saya katakan tadi. Gini loh, kalau mau sehat, ya kalau orang katanya walaupun tetap beraktivitas tapi tergantung dengan obat, itu bukan orang sehat. Orang sehat mah gak tergantung sama obat gitu kan. Nah, ada saudara saya kayak gitu. Jadi minum obat tertentu untuk menahan supaya, karena udah darah tinggi ya, apa sih namanya? Ya itulah ya, ngerti ya, konsumsi obat rutin. Saya udah bilang kalau pola hidup sehat, penyakit itu jauh ya, kita lebih nyaman, bahkan tadi saya katakan kita lebih sehat. Iya sih, cuma sebatas di sini langsung keluar lagi, tidak punya hati yang menerima. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan yang saya katakan itu punya istilah yang menurut saya juga cocok gitu ya. Hati lu payah sih, hati saudara sih payah gitu ya. Payah. Hati yang payah itu yang membuat hidup kita payah untuk berubah, bahkan payah dalam hidup. Andaikan kita belajar seperti Yesus untuk memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang mau ditegur, memiliki hati yang murni, maka kita akan tidak tersesat. Makanya ya, kalau saya pikir-pikir, ada beberapa orang kan yang tempoh hari ketika ada pengajaran dia di luar sana, sorry ya, ini bukan menyinggung, saya hanya sedang berbicara tentang sikap hati. Mereka tanya ke saya, walaupun sebetulnya dalam hati, aduh udah berbahasa firman bertahun-tahun kan mestinya tahu, tapi ya saya pikir saya selaku guru rohani di sini harus sabar. Siapa lagi yang beritahu mereka kalau bukan saya gitu ya. Punya kerendahan hati untuk tanya. Dia tanya, Pak Atta gimana tentang posting orang ini? Nah akhirnya saya jelaskan, saya hanya percaya firman Tuhan. Terus ya ada yang pernah dikatakan bahwa makanya saya tetap ada di dalam pelayanan ini karena Pak Atta terus berdiri pada firman Tuhan gitu ya. Orang-orang yang tidak punya kerendahan hati, mestinya loh, bukan cuma kepada saya, orang yang memiliki kerendahan hati mestinya tanya pemimpinnya, gimana pendapat bapak atau ibu
tentang misalnya pemberitaan ini atau suatu hal gitu ya. Nah, tapi nggak punya kerendahan hati, nggak sadar, dia nggak bisa menundukkan dirinya. Mungkin merasa saya udah baca firman berkali-kali, cukup tahu sebagai knowledge itu berbeda dengan rema, revelation yang tentu memberikan iluminasi. Itu berbeda. Akhirnya bahkan ada orang yang saya bilang saya bisakah ada waktu bersedia untuk saya bicara? Oh, saya mau keluar aja. Nah, sudah berlagak, nggak merasa perlu. Itu kan udah nggak sadar, nggak memiliki kerendahan hati. Nah, sikap hati itu sangat menentukan. Sikap hati kita itu sangat menentukan apa kehidupan kita sekarang, kehidupan kita yang akan datang. Ya, misalnya kayak kemarin, ya, waktu kita bicara, yuk kita, karena firman Tuhan banyak sekali berbicara untuk kita saling menopang, tolong menolong. Itulah buah daripada kita hidup dalam firman. Jangan kita banyak tahu firman, kita baca firman, tapi orang gak bisa menikmati, merasakan kasih yang dari Tuhan di dalam komunitas kita. Ya, kemarin saya salah ngomong bahwa sahabat setia itu udah 7 hampir jalan 8 tahun bersama dengan kita, makanya sudah terdapat kedekatan yang melebihi saudara kandung gitu ya. Kenapa orang gini loh, kayak di keluarga kami dulu ya, saya sering bilang dulu, apalah salahnya kalau kita dulu, karena kami keluarga besar 12 orang bersaudara, saya anak ke-12, punya rekening keluarga. Ketika ada yang butuh, bisa diambil dari situ. Ketika ada kelimpahan berkat, bisa transfer ke sana. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena ya, bukan saya sombong, tapi pemikiran pada dasarnya mereka tidak sama dengan diri saya gitu ya. Di dalam, kemarin saya sudah bersaksi bagaimana lewat kesehatan kita selama 9 tahun pelayanan ini, kita bisa loh di pelayanan media sosial. Ini bukan memegahkan, tapi berbicara tentang kalau ada sikap hati yang baik di antara kita, kita bisa membuat sejarah. Kita bisa bersiaran di radio, dan itu bukan cuma puluhan juta. Kita membeli mobil kepada panti asuhan, bahkan bertahun-tahun kita support puluhan juta ke panti asuhan. Bahkan pernah loh ke Malaysia, kita ada panti asuhan di Malaysia, kita berkati. Kita mengirimkan Alkitab, menerbitkan renungan harian, kemudian juga melakukan dana diakonia. Itu karena ketemu sikap hati yang sama. Tapi kalau sikap hati orang itu udah payah gitu ya, misalnya, ini kan cuma media sosial gitu ya, saya hanya mau menabur di gereja lokal misalnya. Ini kan kita nggak tahu kemana-kemana uang itu, sama kayak orang-orang gitu ya, di luar sana udah jadi salah. Misalnya, saya lihat perbincangan di luar sana, persepuluhan itu tidak harus ke gereja katanya. Kita bisa kasih ke orang yang berkebutuhan langsung. Misalnya orang memerlukan, udah salah. Udah jelas semua aturannya. Ini taburan ini untuk ke sini. Ya kalau untuk membutuhkan ada diakonia, tolong menolong. Itu juga dilakukan Paulus gitu ya. Itu tahu nggak? Itu karena udah hati orang itu payah. Kalau orang sudah punya hati yang jelek, hati yang curigaan, hati yang tidak murni, itu tidak akan pernah bisa dilibatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Justru kalau kita punya hati yang baik, kita katakan pada diri saya sendiri, when I give to the Lord. Saya memberi, saya seperti untuk Tuhan gitu ya. Kita bahkan berdoa untuk supaya uang itu dikelola oleh gereja, oleh yayasan, oleh apapun itu. Tadi saya katakan perbuatan yang baik yang kita sudah lakukan, ketemu hati dengan hati yang sama, itu sudah membuat sejarah di dalam kehidupan kita. Makanya salah seorang sahabat ini ya, saya rasanya belum pernah katakan ini, salah seorang sahabat yang dekat di hati saya. Kenapa? Karena hatinya murni. Ditunjukkan dari banyak hal gitu ya. Salah satunya dari dulu, tadi saya katakan 7 hingga 8 tahun,
sahabat setia ini selalu ketika bekerja menghasilkan, selalu ingat untuk support berbagai pelayanan di dalam TRC. Dan semua yang saya sebutkan tadi adalah bagian daripada taburan sahabat ini. Jadi kalau ketemu hati dengan hati, itu kita bisa melakukan banyak hal yang keluar dari hati nurani yang murni. Tapi kalau udah hati orang, ya kan ada juga banyak, bahkan lebih banyak yang negative thinking, yang udah berpikir yang macam-macam, yang udah punya pemikiran yang sempit. Nah, orang kayak gini itu payah. Nah, dalam segala hal, kalau hati orang sudah payah mau berubah, itu tidak akan pernah kemana-mana. Karena itu, yang saya mau katakan hari ini adalah, orang Israel pun nggak masuk perjanjian kan karena tanah perjanjian kan karena hatinya payah, enggan untuk menuruti Tuhan, enggan untuk berubah, enggan untuk ditegur. Nah, jadi yang tadi istilah saya sebagai receiver, penerima lanjutan dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, ini betul-betul harus dijaga dan harus minta hati yang murni untuk kita bisa berbahagia dalam hidup, mengalami perubahan hidup, mengalami pertumbuhan rohani. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Hatinya itu jangan penuh curiga, jangan punya suspicious gitu ya, punya kecurigaan, terus punya hati kayak nggak bisa diajak hal yang baik gitu ya. Banyak hati yang seperti itu, dan yang memprihatinkannya adalah ketika kelihatannya orang itu rohani, bahkan melayani, tahu banyak firman Tuhan, tapi nggak sampai mengubahkan hatinya. Itu sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Nah, jadi apa yang saya mau bagikan dari sharing ini adalah setiap hari, ya, isi hati dengan firman. Biarkan hati nurani kita mengajari. Yang saya percaya adalah Roh Kudus yang ngajarin berdasarkan hati dengan firman itu. Memiliki ketersediaan, memiliki kerendahan hati, itu yang akan membuat kita berbahagia. Ya, jangan menolak hal yang baik dari firman Tuhan. Itu akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Sesederhana itu kehidupan saya. Makanya saya juga selalu bersemangat berbagi, karena saya tahu apa yang saya bagikan itu adalah hal yang bernilai, bermakna, dan positif. Orang yang punya kualitas hati yang sama akan suka menyaksikan seperti ini. Tapi kalau cuma konten-konten tontonan yang menghibur, yang tidak menegur, itu banyak disaksikan oleh orang di luar sana. Kan memang kebanyakan orang tidak suka hal-hal yang baik. Ya, karena memang juga firman Tuhan, banyak orang yang nanti akan menuju kepada kebinasan. Tidak suka teguran, tidak suka didikan, tidak suka perkataan yang keras gitu. Dia tetap dalam pendiriannya. Tetapi saya nggak kayak gitu. Saya memang orang yang teguh dalam pendirian, keras gitu. Sampai pernah mama saya bilang, kamu memang ya, bahasa kami bilangnya paruhasada. Kamu apapun yang kamu mau, mesti itu. Ya, tapi sekarang itu sangat berguna. Karena kalau saya tahu sebuah kebenaran, and I will stand with that truth, apapun harganya. Gitu ya. Saya tahu walaupun ada ego, walaupun ada sakit, tapi saya tahu bahwa memiliki kerendahan hati yang murni, menjaga hati siap dibentuk, itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu adalah modal yang harus dibawa ketemu Tuhan. Saya kasih tahu sama anak-anak ini, yang kita nanti bawa kepada Tuhan bukan gereja mana kita berasal, bukan iman kita tapi hidup yang diubahkan, dan itu berasal daripada hati. Dan itu juga yang saya mau bagikan di media sosial. Soal tidak banyak orang yang terlalu minat hal seperti ini, kan firman Tuhan udah kasih tahu saya bahwa hanya sedikit orang yang masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Mereka yang tentu hatinya murni. Tadi kata firman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memiliki surga. Mereka akan melihat surga, yang punya kerajaan surga. Hanya sedikit orang yang punya kerendahan hati.
Tidak apa-apa jumlahnya sedikit tapi berkualitas, memuaskan hati. Gitu ya. Kiranya apa yang saya bagikan menjadi kehidupan hati kita. Jangan cuek terhadap hal yang bernilai. Jangan memiliki hati yang payah. Gak akan membawa kemana-mana, yang ada hanya merugikan kita dan bahkan membawa kita pada kebinasaan. Ya, demikian sharing saya hari ini ya. Seperti tadi yang saya katakan, ya kan harus ada peneguhan firman-Nya. Memuji Tuhan itu baik. Firman Tuhan itu berkuasa menciptakan segala sesuatu. Kita ini kalau tahu udah kebenaran kayak gini, apa kita langsung ambil komitmen bahwa oke, saya akan memperkatakan firman Tuhan. Oh berarti saya harus alokasikan waktu memuji Tuhan. Atau hanya sekedar dengan muka datar. Itu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita. Yuk cek hatinya. Makanya bersihkan hatinya dengan firman Tuhan. Terima firman Tuhan bulat-bulat. Terima firman Tuhan dengan hati yang lembut. Gitu ya. Semangat Pak untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.